Assalamualaikum, hai semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah, senang banget rasanya aku masih bisa share lagi aktivitas aku seperti biasanya, masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, bahagia selalu, amin. Oke, share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga. Kali ini videonya lagi belanja ya teman-teman. Dan ini belanja bukan belanja bulanan, tapi kali ini belanja mingguan. Stok untuk susu, untuk tisu basah, dan telur teman-teman. Jadi untuk Pampers udah dibeli kemarin ya, tapi aku nggak videoin teman-teman. Dan di sini aku udah ngambil telur, ini aku ambil susu. Susu ini wajib banget dikonsumsi, walaupun kadang seminggu itu 3 kali atau seminggu sekali. Intinya tetap konsumsi susu madu kurma yang 7 kurma itu ya teman-teman. Dan di sini aku ngambil susu ultra milk, rencana mau bikin kayak apa namanya tuh ya, jus gitu, tapi jus strawberry gitu teman-teman. Dan ini aku ambil yang kecil aja ya untuk ultra milknya. Oke, di sini aku mau cari-cari kurma karena memang kebetulan kurma di rumah yang aku belanja bulanan kemarin itu udah habis. Dan untuk kurma di sini harganya murah, tapi kok kurmanya kering banget gitu ya. Jadi yaudah deh, nggak apa-apa, aku ambil aja satu. Ini kurma merek apa ya? Aku pun kurang ingat teman-teman. Pokoknya kalian lihat aja lah untuk sampelnya ya. Mungkin yang biasa jualan kurma tahu lah ya teman-teman. Ini kurma yang apa kok kering gitu. Aku sukanya yang lembab dan kurmanya itu kenyal gitu teman. Dan ini udah ambil tisu basah. Oke, di sini aku mau cari obat karena memang obatnya rencana untuk suami aku ya. Jadi suami aku tuh udah pilek teman-teman dan batuk, makanya aku mau cari obat biar supaya dia tetap terjaga lah ya staminanya, dan juga nggak lupa untuk minum vitamin dan juga susunya tuh teman-teman. Karena suami aku itu kerja di luar gitu loh, jadi ya imunitas tubuhnya itu mungkin menurun ya karena capek, lelah, kena hujan. Karena sekarang ini hujan terus loh di tempat aku teman-teman. Kalau di tempat kalian gimana? Apakah hujan terus? Kalau memang hujan, jangan lupa untuk pakai payung atau tubuhnya tetap dijaketin gitu ya, biar supaya tetap terjaga ya. Karena dingin-dingin gini kalau kita udah keluar dingin-dingin sambil kerja, aduh gimana gitu rasanya ya. Doain ya teman-teman, semoga suami aku tuh selalu sehat supaya bisa mencari nafkah untuk anak dan istrinya di rumah. Oke, singkat cerita ini udah di kasir ya teman-teman. Jadi lagi mau bayar. Dan di sini anak-anak juga ambil susu yang kotak, dan susu kotak itu ambilnya 2 buah ya. Jadi kalau aku itu biasanya kalau belanja seperti Pampers, susu, dan tisu basah, minyak makan, beras, sama telur itu biasanya seminggu sekali ya teman-teman. Kalau kalian gimana nih untuk sistem berasnya? Apakah sebulan sekali di stok? Kalau aku seminggu sekali ya. Karena untuk belanja bulanan aku itu cuman stok persabunan aja sih. Dan tadi aku tunjukin di Indomaret banyak banget yang promo itu di depan-depannya teman-teman, dipajangin. Oke, ini tuh barangan suami aku ya. Ini barang-barang kerja, ada cat, ada besi, dan ini katanya besi satu buah ini aja besinya harganya 5 jutaan, ada yang 2 jutaan. Makanya ini barang-barang yang nilainya itu puluhan juta. Jadi kalau hilang sayang banget ya. Dan di sini setelah kami keluar tadi dari Alfamart, di sini lanjut mau bongkarin belanjaannya ya teman-teman. Ini ada susu Bang Hamam, ada juga tisu basah, dan ada juga susu anak-anak yang perkotaan gitu loh. Ini ngambilnya satu kalau nggak salah ya teman-teman, nggak jadi 2. Dan ada susu madu kurma, dan ini ada kurma ya teman-teman. Aku ambilnya satu aja. Susu 7 kurmanya nih ambilnya 3. Aku tadi ada beli teh botol ya, belinya itu 2, tapi karena anak-anak udah haus banget jadi satu udah dibuka tuh susunya teman-teman, teh botolnya maksudnya. Dan aku ada beli satu susu ultra milk, rencana mau bikin jus strawberry gitu ya.
Oke, ini kegiatannya dilanjut di sore harinya sekitar jam 3 sore. Di sini aku mau bikin jus stroberi, teman-teman. Ini untuk stroberinya mau aku keluarin dulu dari kulkas karena aku simpannya di freezer dari kemarin. Dan udah lama banget ini di freezer, teman-teman. Untuk stroberinya ini udah aku cuci bersih ya, aku hilangkan untuk apa namanya tuh bagian atasnya lah ya, yang hijau-hijau itu tangkainya. Dan ini mau aku masukkan ke dalam blendernya untuk si stroberinya. Dan ini stroberinya asam manis gitulah ya rasanya, teman-teman. Ini lanjut aku masukkan, dan aku masukkan susu cairnya atau susu UHT ya namanya. Ini aku masukkan 1 buah susu ini ukurannya pokoknya ini yang paling kecil ya teman-teman. Untuk susunya aku lupa berapa gram, dan ini dimasukkan semuanya. Untuk stroberinya itu ada berapa ya, nggak kuhitung teman-teman, mungkin kisaran 12 buah gitulah ya. Dan ini aku tambahin gula biar supaya manis ya. Untuk gulanya aku pakainya 4 sendok, dan pakai sendok yang sendok besar lah ya, sendok makan, karena kan stroberi itu asem. Dan untuk susunya ini kan belum ada rasa gulanya ya, jadi aku tambahin sedikit gula. Dan ini dia tinggal di blender aja untuk si stroberi sama susunya ini. Dan ini mau aku blender sampai benar-benar halus ya. Aku tuh nggak pakein es batu teman-teman, biar supaya tetap sehat lah dikonsumsi. Kalau pakai es batu tuh nanti gampang banget bikin pilek, bikin batuk ya. Makanya aku cuman pakein susu aja sama gula udah gitu. Dan ini mau aku blender dulu ya. Dan ini Bang Hubu sama Bang Hamam udah nggak sabar ya, lagi nungguin si stroberinya. Dan ini aku tata di dalam gelas seperti ini aja ya teman-teman, aku tuang. Ini warnanya nggak yang begitu merah gitu karena udah dicampur susu, tapi kayak warna pink soft gitu ya teman-teman. Dan ini dapatnya 3 gelas ya, alhamdulillah gitu. Ya bersyukur lah ya, walaupun cuma 3 gelas, yang penting ada nih konsumsi buah-buahan dari stroberi. Karena aku jarang banget konsumsi stroberi yang dimakan gitu doang, karena kayaknya asem gitu loh. Oke, setelah aku bikin jus stroberi, itu ada yang aku masukkan ke kulkas untuk nanti aku buka puasa ya. Dan sebagian udah diminum anak-anak. Ini aku lanjut bersihkan yang di bagian bawah TV ini ya teman-teman. Jadi di bagian bawah TV ini tuh kayak berantakan banget untuk rak-rakannya. Ini mau aku turunkan dulu semua pernak-pernik yang ada di atas rak ini, atau layer bag ya namanya. Dan bunga juga udah aku turunkan. Habis ini mau aku sapu-sapu teman-teman, atau mau dielap pakai elap basah aja biar supaya debunya nggak turun ya. Karena di bawah itu kan ada meja ya, tapi ujung-ujungnya meja itu aku lap juga, meja yang di bawah TV. Karena wajib banget dielap, karena memang ini kan super duper berdebu banget gitu loh teman-teman. Jadi kalau nggak dielapin seperti ini, nanti debunya makin numpuk gitu ya, makin susah kita mau bersihkannya. Dan juga nggak sehat ya teman-teman, salah satunya kalau udah banyak debu di rumah, terhirup sama anak-anak, bisa bikin bersin-bersin gitu loh. Oke, ini udah aku tata kembali. Untuk bunganya udah aku letak, dan untuk susu kurmanya juga udah aku taruh di situ, sisa 1 teman-teman. 2 lagi udah diminum. Ini ada Shinzui, ada skincare anak-anak lah ya di sini, tapi nggak semuanya. Dan setelah ini lanjut lihat progres kegiatan kerjaan suami lah ya. Pokoknya ini kerjaannya udah hampir mau kelar, tapi masih ada aja lagi yang diperbaikin atau yang dipasang gitu ya. Jadi nggak tahu nih, atau terkejar atau enggak gitu mau pulang kampungnya. Dan di sini makan bersama ya, untuk buka bersama di luar gitu bareng temannya suami. Dan ini lagi nikmatin makan teman-teman. Selamat berbuka ya teman-teman. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, menunya itu sederhana, ada mie goreng, ada ikan lele goreng ya. Oke, sampai sini dulu video aku, sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum, bye.